Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizaira dengan NIM 434221051 akan membahas tentang jurnal yang saya pilih, yaitu The Comparison of K-means and K-medoids Algorithm for Clustering the Outbreak of the COVID-19 Outbreak in Indonesia. Untuk tujuan penelitiannya yaitu di pandemi COVID ini menjadi krisis kesehatan global yang sangat berpengaruh di berbagai negara termasuk di Indonesia. Untuk penyebaran virus yang sangat cepat ini dapat melalui transmisi antar manusia yang menimbulkan tantangan besar dalam pengendalian dan pengelolaan data penyebarannya. Di Indonesia sendiri pada awal tahun 2021, COVID-19 ini terus meningkat dengan pesat. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah pendekatan untuk memahami bagaimana sih pola penyebaran virus, yaitu salah satunya menggunakan metode klasterisasi. Nah, dalam hal ini klasterisasi menggunakan algoritma K-means and K-medoids dapat membantu menganalisis bagaimana pola penyebaran COVID-19 di berbagai provinsi di Indonesia. Untuk metode penelitian di jurnal ini yaitu yang pertama ada pengambilan data. Pengambilan data ini mencakup data COVID-19 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang diperoleh dari situs covid19.go.id pada 1 Januari 2021. Nah, data tersebut meliputi 4 atribut. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 atribut yang dipilih, yakni jumlah kasus terkonfirmasi dan kasus kematian untuk tujuan klasterisasi. Nah, untuk algoritmanya sendiri, penelitian ini dirancang untuk membandingkan 2 metode, yaitu K-means dan K-medoids. Nah, proses klasterisasi ini dilakukan menggunakan perangkat lunak, yaitu RapidMiner versi 98, di mana nanti hasil klasterisasi ini dievaluasi menggunakan indeks David-Boolean untuk menilai kualitas klaster yang terbentuk. Seperti itu. Untuk datasetnya sendiri ini, jadi di jurnal ini datanya itu diambil dari situs covid19.go.id pada tanggal 1 Januari 2021. Nah, untuk situs ini sendiri itu selalu update per harinya. Jadi untuk saya coba lagi metodenya, saya ambil pada situs yang sama, yaitu covid19.go.id pada pertanggal 21 Oktober 2024 kemarin. Ini ada dataset pasien COVID-19 pada 1 Januari 2021, sedangkan ini sebelah kanan ini dataset COVID-19 per tanggal 21 Oktober 2024. Nah, dalam jurnal ini menghasilkan yaitu bahwa algoritma K-means lebih unggul dibandingkan K-medoids. Nah, dalam pengelompokannya data COVID-19 di Indonesia. Nah, dalam pengujian ini menggunakan klaster dari K2 hingga K10, di mana algoritma K-means menunjukkan nilai indeks David-Boolean yang lebih rendah, yang berarti klasterisasi yang dihasilkan lebih baik daripada K-medoids. Nah, pada K sama dengan 5, algoritma K-means menghasilkan indeks David-Boolean sebesar 0,064, yang merupakan nilai terendah dibandingkan dengan algoritma K-medoids yang mencapai nilai 0,41 pada K sama dengan 2. Nah, penelitian ini juga dirancang untuk membandingkan 2 metode klasterisasi, yaitu K-means dan K-medoids tadi. Proses klasterisasi ini dilakukan menggunakan perangkat lunak RapidMiner versi 98, di mana hasil klasterisasi dievaluasi menggunakan indeks David-Boolean untuk menilai kualitas klaster yang dibentuk. Nah, untuk implementasi Python-nya kita langsung coba aja. Nah, di sini saya mencoba ulang sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu menggunakan algoritma K-means. Dan saya perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa library yang saya pakai, yaitu ada Pandas, NumPy, Spicy, Sklearn, Matplotlib, dan Keylocate. Nah,
Pada awal kita load datanya terlebih dahulu menggunakan pd.read.csv. Ini adalah CSV saya atau dataset saya. Lalu setelah itu kita cari isNull adalah missing value dengan menggunakan data.isNull di sum. Nah, ini sum ini berguna untuk menjumlahkan ada berapa banyak data yang hilang atau missing value-nya, seperti itu. Nah, ini saya select kolom karena tadi kan ada 4 atribut, sedangkan yang digunakan hanya ada 2, yaitu kolom konfirmasi dan kolom meninggal. Itu saya taruh di variabel X. Lalu saya deteksi outliernya menggunakan z-score dengan def detect outlier data threshold sama dengan 3, z-score-nya seperti ini. Lalu akan saya hapus outliernya menggunakan yang saya simpan pada variabel x underscore clean, seperti itu. Setelah sudah clean datanya, sudah tidak ada missing value dan tidak ada outlier, saya normalisasikan menggunakan min-max normalisasi menggunakan library dari Python-nya sendiri, yaitu min-max scalar, seperti itu. Lalu sebelum menentukan berapa jumlah k-means-nya, kita terlebih dahulu mencari banyak k-nya, yaitu dengan cara elbow method. Nah, untuk menentukan berapa banyak jumlah klaster terbaik, kita gunakan elbow method. Caranya dengan menghitung inersia atau jumlah jarak kuadrat antara titik data dan pusat klaster. Nah, semakin kecil nilai inersia, semakin baik pada klaster tersebut. Nah, setelah itu kita menggunakan Knee locator untuk mendeteksi titik elbow yang terbentuk dari grafik. Setelah itu ini untuk kurva dari elbow-nya. Nanti saya akan play untuk visualisasi saja. Nah, pada pencarian tadi itu sudah ketemu, yaitu k-nya sama dengan 3. Seperti. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk pada k-means clustering. Nah, di sini statistik deskriptif untuk tiap klaster dihitung untuk mengetahui lebih lanjut tentang data dalam klaster tersebut, seperti rata-rata, nilai maksimum, dan minimum. Selanjutnya menghitung persentase fitur dominan di setiap klaster di sebelah sini. Nah, selanjutnya saya akan play bagaimana hasil dari k-means yang sudah saya buat. Di bagian ini adalah missing value yang tadi saya print di konfirmasi, sembuh, meninggal itu 0 semua. Nah, untuk outliernya itu ada 2 di bagian data konfirmasi line 10 dan 14. Nah, ini setelah dinormalisasi jadi seperti ini. Nah, untuk elbow metodenya ini, nah yang bengkok adalah k sama dengan 3. Jadi kita menggunakan k sama dengan 3. Nah, untuk k-means-nya seperti ini adalah hasilnya. Nah, di silang-silang ini adalah centroid yang terbentuk di k-means itu sendiri. Nah, ini ada klaster 0. Jadi itu kita bikin 3 klaster, yaitu klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Ini ada klaster 0 jumlahnya, klaster 1, dan klaster 2. Nah, di klaster 0, 1, dan 2 itu fitur yang dominan yaitu adalah fitur di bagian konfirmasi terkena COVID-19, seperti itu.
Di klaster 0 ada 95%, di klaster 1 ada 97%, di klaster 2 ada 94%. Jadi, untuk kesimpulan pada jurnal ini, di klaster 0 didominasi sebesar 95,55% berasal dari kasus konfirmasi, sementara sisanya berasal dari klaster meninggal. Untuk klaster ke-1 yaitu didominasi sebesar 97,88% berasal dari kasus konfirmasi, sedangkan sisanya berasal dari kasus meninggal. Untuk klaster 2 yaitu ada 94,86% dari total berdasarkan kasus konfirmasi dan sisanya dari kasus meninggal. Nah, meskipun persentase meninggalnya lebih sedikit daripada yang lain, nah konfirmasi ini tetap mendominasi di bagian kasus konfirmasi. Jadi secara keseluruhan pada setiap klaster, fitur konfirmasi ini lebih dominan daripada di fitur meninggal. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah kasus konfirmasi memiliki bobot yang jauh lebih besar dalam menentukan karakteristik dari setiap klasternya. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.